Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dede Satriadi dari kelas PTIKB Angkatan 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk menjelaskan 3 materi yang diperintahkan oleh Ibu Nurmayanti SPD MPD. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama itu ada dari bahasa daun mata untuk ekuivalensi NFA dengan IMOV ke NFA tanpa IMOV. Nah, dimana kalau kita berbicara tentang ekuivalensi berarti kita harus membuatnya sama atau menyetarakannya. Misalkan untuk di NFA dengan menggunakan IMOV dia bisa diterima oleh mesin, dan ketika kita menggunakan NFA tanpa IMOV dia juga dapat diterima dengan masukan yang sama. Oke, baik, jadi di dalam ekuivalensi NFA dengan IMOV ke NFA tanpa IMOV itu kita ada beberapa langkah, yaitu yang pertama membuat tabel transisi. Jadi bisa kita lihat di sini, jika inisialnya misalkan di Q0 itu diberi input A, maka dia akan berpindah ke Q1. Terus ketika Q0 diberi input B, maka dia tidak berpindah state, jadi di sini nilainya adalah kosong. Dan ketika Q0 diberi inputan IMO, dia akan berpindah ke Q2. Terus selanjutnya pada Q1 dia diberi input A, tidak ada outputnya, jadi dia adalah input yang kosong. B juga sama, dia tidak ada panah keluarnya, jadi dia diberi input 0. Begitupun dengan IMOV. Untuk kedua, dia diberi input A, dia berpindah ke Q3, dan jika diberi input B, maka dia akan berpindah ke Q4. Untuk IMOV-nya dia tidak dia nilainya himpunan kosong, dikarenakan untuk panah keluar dari Q0 itu tidak memiliki panah yang memiliki inputan IMOV. Oke, baik, langkah kedua, kita tentukan enclosure tiap state. Jadi kita bisa lihat di enclosure Q0, berarti enclosure Q0 itu dia pertama kembali ke dirinya sendiri, jadi dia nilainya di sini Q0. Terus ada input enclosure IMOV, dia ke Q2, jadi di sini dituliskan Q0 dan Q2. Untuk Q1 dia tidak ada panah keluar atau tidak ada outputnya kembali, jadi dia hanya kembali ke dirinya sendiri, jadi enclosure Q1 sama dengan Q1 sendiri. Begitupun dengan Q2. Untuk Q2 dia tidak memiliki dia tidak memiliki output panah yang nilainya adalah IMOV, jadi untuk enclosure-nya itu dia kembali ke dirinya sendiri. Di sini dituliskan Q2. Untuk Q3 dia juga sama, tidak memiliki output garis, jadi dia hanya kembali ke dirinya sendiri untuk enclosure-nya. Dan begitupun dengan Q4, dia tidak memiliki panah keluar, jadi untuk enclosure-nya itu tetap di Q4. Oke, baik, jadi untuk langkah ketiga itu kita mencari state inputnya. Untuk mencarinya itu ada rumusnya yang telah diberikan. Jadi misalkan kita sudah mendapatkan enclosure Q0 sama dengan Q0 Q2,
kita sisa memasukkannya ke dalam rumus. Nah, di sini kita lihat untuk yang pertama itu setnya adalah P0. Jadi untuk di klausurnya dalam klausurnya kita ganti jadi P0. Terus inputannya adalah A. Kita turunkan ke sini, jadi inklusurnya itu misalkan untuk P0 inklusur dari P0 itu kita bisa ambil dari sini, jadi adalah P0 dan P2. Terus inputannya adalah A. Terus kita bisa masukkan ketika P0 diberi input A, maka hasilnya adalah P1, dan P2 diberi input A, hasilnya adalah P3. Jadi kita bisa lihat di sini enklosurnya adalah 1 dan P3. Selanjutnya kita lihat di tabel enclosure yang sudah kita buat. Jadi misalkan enclosure dari Q1 kita bisa lihat di sini nilainya adalah Q1, kita tulis di bawah. Terus enclosure dari Q3 itu hasilnya adalah 3. Jadi hasilnya adalah Q1 dan Q3. Oke, langkah keempat itu berdasarkan langkah ketiga kita buat tabel transisi dan diagram transisi NFA tanpa IMO. Yang kelima, tentukan final state untuk NFA tanpa IMO, yaitu final state awal ditambah state yang enclosurnya menuju final state awal. Jadi kita bisa mendapatkan sebuah tabel transisi yang baru seperti ini. Dan ini adalah diagramnya, misalkan kalau P0 diberi input A, dia berpindah ke Q1 dan Q3. Dia diberi input A, dia ke Q1 dan juga Q3. Terus Q1 diberi input A, tidak ada, jadi nilainya di sini adalah 0. Dan juga B-nya adalah input yang kosong. Terus Q2 diberi input A ke Q3 dan diberi input B ke 4. Terus untuk ketiga dan keempat itu tidak ada panah keluarnya, jadi nilainya adalah himpunan kosong. Oke, untuk selanjutnya adalah kita dapat membuat sebuah finite state automata dengan beberapa keluaran atau output. Automata ini disebut finite state transducer. Oke, jadi di finite state transducer itu ada input dan outputnya, di mana inputnya itu input berupa deretan karakter atau string, dan outputnya adalah penerima string inputan menjadi string output, di mana outputnya dapat berupa inputnya dapat berada pada setiap state atau label transisi, di mana finite state transducer itu terdiri dari sejumlah state tanpa final state. Terus state tersebut dihubungkan oleh transisi yang diberi label pasangan input output. Terus output berasosiasi dengan state atau more. Terus dimulai dalam keadaan awal yang ditentukan dan melompat ke keadaan yang berbeda tergantung pada masukan, sambil menghasilkan keluaran sesuai dengan tabel transisinya. Untuk jenis dari FST itu ada dua, yaitu ada Moore machine dan Merle machine. Oke, selanjutnya adalah context free grammar atau tata bahasa bebas konteks atau CFG. Jadi CFG adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah bentuk alfa maka beta, di mana A adalah
produksi dan B adalah hasil produksi. Oke, selanjutnya adalah batasan aturan produksi CFG atau Context Free Grammar. Jadi batasannya itu adalah ruas kiri adalah sebuah simbol variabel dan ruas kanan berupa terminal atau variabel ataupun himpunan kosong. Jadi aturan produksinya adalah A elemen N non terminal dan beta adalah elemen terminal atau non terminal, dan beta boleh berupa nilai kosong. Oke, untuk contohnya itu aturan produksi, misalkan di sini ada X, maka B, Y, atau Z, A itu benar dikarenakan X adalah non terminal, dan untuk betanya itu ada non terminal dan terminal. Begitupun dengan Y adalah non terminal, terus betanya adalah gabungan dari non terminal dan himpunan terminal. Terus Z-nya adalah non terminal, terus betanya adalah gabungan dari non terminal, terminal, dan juga himpunan kosong. Terus untuk B-nya adalah non terminal, terus untuk betanya adalah gabungan dari non terminal dan terminal. Terus untuk D-nya adalah non terminal, terus betanya adalah non terminal dan terminal. Oke, selanjutnya adalah perbandingan antara CFG dan RE, di mana pada saat menurunkan suatu string, simbol variabel akan mewakili bagian-bagian yang belum diturunkan dari string tersebut. Pada ER, bagian yang belum diturunkan selalu berada di ujung. Sedangkan untuk pada CFG itu bagian yang belum diturunkan bisa berada di bagian mana saja. Bisa dilihat di sini perbedaannya, contoh aturan produksi RR dan aturan produksi CFG. Oke, selanjutnya adalah parsing. Nah, di mana parsing adalah parsing adalah suatu proses menganalisis rangkaian simbol masukan untuk menentukan struktur sintaks berdasarkan tata bahasa formal tertentu, biasanya menggunakan Context Free Grammar. Jadi di dalamnya itu ada beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada tree atau pohon. Jadi dalam bentuk tree ini adalah sebuah graf terhubung tidak sirkuler, jadi dia tidak kembali lagi ke awalnya atau akarnya. Ia memiliki simpul node yang disebut dengan akar, dan dari situ kita bisa memiliki lintasan ke setiap simpul. Terus yang kedua ada derivation tree atau pohon penurunan, di mana ini berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol-simbol terminal, sehingga tidak ada lagi simbol variabel yang bisa diturunkan. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada proses penurunan atau parsing. Itu prosesnya ada dua, di mana yang pertama ada remove derivation atau simbol variabel yang paling kiri diturunkan terlebih dahulu. Terus untuk yang kedua ada remove derivation atau simbol variabel yang paling kanan diturunkan terlebih dahulu. Oke, baik, mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.